Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk nafas hidup. Kita bersyukur untuk keluarga kita yang masih sehat-sehat. Kita bersyukur untuk orang-orang di sekitar kita yang senantiasa mempedulikan kita ataupun senantiasa tidak senang dengan kita. Itu semua perlu kita syukuri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan melakukan pendalaman Alkitab. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus berkati kami, dan Tuhan Yesus mampukan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melakukannya, menerapkannya di dalam hidup kami, dan kami boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis di dalam hidup kami untuk memuliakan Engkau senantiasa ya Bapa kami yang ada di sorga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu yang ada ini, hati, pikiran, jiwa, dan roh kami taruh di dalam tangan Tuhan sehingga kami fokus untuk melakukan pendalaman Alkitab pada saat ini. Inilah doa kami Tuhan, kami taruh di dalam tangan Tuhan Yesus, tangan Bapa kami yang ajaib. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Raja Keagungan, Raja Mulia dan Penyelamat dalam hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pendalaman Alkitab kita adalah Tuhan Yesus menanggung beban kita dalam kitab Amos. Amos adalah seorang peternak sekaligus pemungut buah ara hutan. Amos adalah seorang awam yang mendapatkan penglihatan nubuat dari Allah. Ketika Amos bernubuat, keadaan bangsa itu secara batiniah sangat bobrok. Kemunafikan dan penyembahan berhala sudah merata di bangsa itu. Masyarakat hidup mewah secara berlebihan, kebejatan merajalela, penindasan terhadap orang miskin yang merupakan kebiasaan umum. Di sanalah Amos dengan berani memberitakan berita keadilan, kebenaran dan hukum ilahi karena dosa. Sekalipun Amos bukan seorang yang berstatus nabi, tetapi Tuhan Allah menaruh kepadanya beban dan pelayanan kenabian bagi Israel, kerajaan utara yang memberontak. Arti nama Amos yakni terbeban atau pemikul beban. Amos dalam memikul beban yang Allah berikan adalah terbatas. Ada satu pribadi yang tidak terbatas di dalam menanggung ataupun memikul beban yang Allah berikan, yakni Dia adalah Tuhan Yesus yang sudah menanggung beban kita dan Dia telah menang dengan mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menang dalam menanggung beban manusia berdosa. Di dalam Tuhan Yesus menanggung beban, Tuhan Yesus yang menyatakan keadilan dan kebenaran kepada semua manusia yang berdosa. Di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, beban apa yang ditanggung oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menanggung beban kelemahan manusia. Tuhan Yesus menanggung penyakit-penyakit manusia, sehingga manusia hidup dalam kekuatan dan kebugaran. Kita boleh lihat di dalam Matius 8 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Tuhan Yesus menanggung beban manusia? Yang pertama, Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, membangkitkan orang-orang yang sudah mati, dan memberikan yang terbaik.
Yang kedua, Tuhan Yesus menanggung beban manusia dengan mati di kayu salib, mati dan dikubur, tetapi pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus menanggung beban dengan memanggil orang-orang yang berbeban berat, dan Tuhan Yesus memberikan kelegaan. Kita boleh lihat di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh orang yang sudah ditanggung Tuhan Yesus bebannya? Yang pertama, yang dilakukan oleh orang yang sudah ditanggung Tuhan Yesus bebannya adalah mau menanggung beban orang lain. Misalnya, menolong orang yang berada di dalam kesesakan atau kesusahan. Yang kedua, mampu menyampaikan kabar baik atau Injil kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus telah menanggung semua beban dosa manusia dengan cuma-cuma tanpa meminta imbalan kepada orang yang sudah ditanggung bebannya. Kita boleh lihat di dalam Roma 15 ayat yang pertama, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Dan di dalam Galatia 6 ayat 21, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Pertanyaan yang keempat, sebagai orang yang sudah ditanggung bebannya, harus menyampaikan kabar sukacita itu kepada semua orang, atau disebut harus memberitakan Injil. Apa yang ditanggung oleh orang yang memberitakan Injil? Yang dialami atau ditanggung seorang pemberita kabar baik atau pemberita Injil, yaitu harus memiliki sikap rela menderita, rela dibelenggu, mampu hidup di dalam kesesakan, sabar dalam menanggung semuanya, sehingga dalam situasi dan kondisi apapun dalam memberitakan Injil akan tetap bersemangat dan bersuka cita dan mempermuliakan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena pemberita Injil sadar bahwa firman Allah atau Injil yang disampaikan tidak akan pernah terbelenggu. Kita boleh lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 9 sampai 10. Pertanyaan yang kelima, jika seseorang menanggung beban, apakah Tuhan Yesus tidak mengasihinya? Jika Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menanggung suatu beban, bukan berarti Tuhan Yesus tidak mengasihinya, bukan berarti Tuhan Yesus meninggalkannya, atau bukan berarti Tuhan Yesus tidak peduli kepadanya. Tetapi manusia harus menyadari bahwa semua itu adalah anugerah dari Allah yang menyatakan bahwa Allah yang menjadikan kita anaknya. Kita boleh lihat di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6 sampai 7. Demikian firman Tuhan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Pertanyaan yang ke-6, jika suatu saat Tuhan Yesus mengizinkan anaknya menanggung beban yang sangat berat, apa yang seharusnya dilakukan supaya menyenangkan hati Allah? Seorang yang disebut anak Tuhan Yesus ketika menanggung beban bukan bersungut-sungut, tidak marah atau menghujat Tuhan Yesus, tetapi harusnya bersyukur karena Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk kita dapat merasakan sedikit hal dari yang Tuhan Yesus sudah rasakan atau alami. Anak Tuhan Yesus menanggung beban dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Artinya, memandang Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu menanggung beban semua manusia berdosa tanpa berbantahan, sehingga manusia tidak akan putus asa ataupun lemah dalam menanggung beban yang dipikulnya. Kita boleh lihat di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Dan yang menjadi kesimpulannya,
Yang pertama, datanglah kepada Tuhan Yesus, maka Dia akan menanggung bebanmu dan akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang kedua, Tuhan Yesus yang sudah menanggung dosa manusia, sehingga setiap orang percaya kepadanya akan merasakan kekuatan dan pengharapan. Yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada setiap orang yang berbeban berat sehingga tidak akan berputus asa dalam menanggung beban itu. Dan yang keempat, sebagai respon yang sangat baik, manusia harus menyampaikan kabar baik atau Tuhan Yesus sudah menanggung beban yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang. Demikian pendalaman Alkitab kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami yakin kami memperoleh kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Engkau jadikan kami berharga, kami bersyukur. Tolong kami untuk menyadari dan menyampaikan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus sudah menjadikan manusia berharga. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, hanya kami sampaikan kepada Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian pendalaman Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.